Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, firman-Mu menjadi terang dan kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 18 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Anda milik kesayangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Maliaki kepada bangsa Israel. Firman ini berawal dari pemahaman bangsa Israel yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah sia-sia. Pernyataan tersebut disebabkan karena mereka melihat bahwa orang-orang yang suka melakukan kejahatan, kehidupannya baik-baik saja dan terkesan hidupnya adalah berbahagia. Maliaki pasal 3 ayat 14 dikatakan, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa apapun yang mereka lakukan, Allah tahu. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari perhatian Allah. Perbuatan seseorang yang jahat maupun perbuatan seseorang yang hidup dalam kebenaran dan keadilan Allah akan dinyatakan ke atas mereka yang berbuat jahat dan yang berbuat kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi seseorang yang hidup di dalam kebenaran, yang perbuatannya didasari kebenaran akan firman Tuhan, ada janji Allah untuk mereka. Mereka akan menjadi umat kesayangan Allah. Allah akan mengasihi dan juga menyayangi mereka. Akan tiba harinya, mereka akan melihat perbedaan antara yang melakukan dan hidup dalam kebenaran, yakni orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah atau orang fasik. Allah tahu apa saja yang dilakukan oleh setiap orang dan setiap orang akan menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya. Tidak ada satu orang pun yang luput dari penghakiman Tuhan, walaupun hukuman itu belum diberikan saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering membandingkan kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran dan begitu menaati firman Tuhan dengan mereka yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita berpikir bahwa Allah tidak adil. Melalui bagian firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa ada janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sebuah janji yang pasti akan digenapinya. Teruslah berbuat kebenaran dan kebaikan di dalam hidupmu. Seperti apapun keadaanmu saat ini, cintailah dan kasihilah sesamamu. Bekerjalah di dalam kebenaran Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti memelihara hidupmu. Dia tidak akan membiarkanmu tanpa penyertaannya. Berbahagialah kita yang percaya, yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya.
kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang dikasihinya. Anda milik kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 460 ayat 3. Alani Tuhan Yesus. Alani Tuhan Yesus, mamuji-muji au, holok tok tong rohana, holong marnida, godang doha susaan, dihasianganon, asal madi tangana nasona ngau tok tok. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, sebab kami adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Kami Engkau sayangi, Engkau kasihi, Engkau berikan apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga kami di dalam setiap langkah kami. Kami berdoa ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang sakit kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan, berkati obat yang mereka makan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Hadirlah Engkau ya Tuhan di dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.